dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita alhamdulillah bisa bertemu kembali, dipertemukan kembali di bulan yang baru ya ibu-ibu, di bulan Syawal. Nah, tidak lupa juga walaupun tadi sudah ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu ya. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada uswah dan qudwah kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Insyaallah ya. Bahagia di hari yang istimewa sekarang itu ya. Hari Jumat begitu. Dan kita juga sudah melewati Idul Fitri begitu ya. Hari Id, hari makan-makan, hari Id gitu ya. Dan Fitri, nah berarti kembali ke fitrah begitu. Pernah suatu ketika ya dalam keterangan bahwa kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib begitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu ditanya kenapa di rumahnya itu biasa-biasa saja pas ketika Idul Fitri begitu ya. Kan kalau di kita mah budayanya teh segala diada-adakan kayaknya aya lontongnya, kue ya. Terus kalau kuenya sudah habis ya, misalnya kaleng kongguan sudah habis, diganti itu biasanya semarenginan opak kan gitu ya. Nah, pada saat itu ditanya Ali bin Abi Thalib itu kenapa biasa-biasa saja. Ya memang begini, begitu ya. Kembali ke fitri itu oleh ulama dijelaskan begitu ya. Dari pertanyaan sahabat kepada Ali ini, kenapa biasa-biasa saja begitu ya. Nah, kata Ali ini karena aku mah hari Idnya teh tiap hari gitu, fitrinya teh gitu. Jadi kan kalau kata para ulama itu kita itu bisa fitri itu bisa tiap hari. Kalau apa? Kalau kita terbebas dari kemaksiatan gitu, yang disengaja. Nah itu teh fitri. Fitri itu suci begitu ya. Kembali kepada fitrah begitu. Nah kata Ali begitu. Jadi tiap hari ya saya mah fitri begitu ya. Berusaha fitrah ya, berusaha menjaga kesucian. Makanya biasa-biasa aja ya. Di rumahnya cuman kalau kita mungkinnya korma kering begitu ya. Ada roti kering itu dalam sebuah keterangan begitu gitu. Nah lantas apa yang perlu kita jaga begitu ya. Bahkan kalau kata para ulama ada dua predikat mulia yang kita sudah dapatkan ketika digembleng dengan bulan Ramadan, terus kita masuk ke Syawal, ada dua predikat yang dimana dua predikat mulia ini perlu kita jaga. Apa itu? Yang pertama adalah predikat takwa ini ya. La'alakum tattaqun. Ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun ya. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Nah, predikat ini perlu kita jaga ibu-ibu ya. Takwa ini, takwa teh hati-hati, takwa teh patuh, berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang dilarangnya.
Kalau dalam sebuah keterangan itu minimalnya kita perlu kuat di takwa itu minimal dua unsur takwa itu. Pertama ada unsur sabar, kan puasa menahan ya harus sabar ya. Terus yang kedua unsur syukur. Nah, makanya dalam sebuah hadis gitu ya disebutkan eh, ajaba li amril mukmin. Sungguh ajaib ya berkaitan dengan orang mukmin ini ya. Ketika mengalami peristiwa yang tidak mengenakan sabar gitu ya. Itu bagus bagi dia gitu. Ketika dimudahkan, dilancarkan, rezeki berlimpah, syukur begitu. Nah, itu predikat yang pertama. Ini muka saja nggak apa-apa ibu-ibu, nggak apa-apa ya. Terakhir, predikat apa? Yakni predikat kesucian fitrahnya ibu-ibu. Nah, jadi kalau ulama menjelaskan itu, kita berpuasa itu seperti ulat. Ulat itu ketika sebelum berpuasa, sungguh badannya itu tidak enak dilihat, jijik begitu ya, banyak daun segala macam ya, bulu gitu ya. Coba bayangkan ibu-ibu kalau bulunya kena kulit kita ke sini, rata-ratanya berem gitu so. Ya. Sampai bisa apa? Ngajenol gitu ya, berem. Dan saya juga pernah ke sini, ini merah gitu. Tapi si ulat ini ada fase dia puasa ininya. Puasa dia jadi kepompong ya beberapa lama ya. Terus bermetaforfosa. Akhirnya apa yang terjadi setelah puasa teh? Cantik keluar gitu. Jadi kupu-kupu. Nah, kita juga begitu. Ketika Ramadan dihapus dosanya gitu ya. Siangnya mansoma Ramadana imanan wa hisaban gufirlahu maka pada membintang. Barang siapa melaksanakan siam ya, menahan ya, puasa dengan mengharap ridho dan rahmat Allah, dosa-dosanya diampunkan, bersihkan siangnya, malamnya juga dibersihkan. Man qoma Ramadana imanan wa hisaban gufirlahu maka pada membintang. Sama dibersihkan. Gitu. Dengan Allah kan dibersihkan. Maka ada satu Syawal Idul Fitri, memaafkan gitu ya. Kan kalau kita punya dosa dengan Allah, istighfar ya, perbanyak amal, terhapuslah dosa-dosa ya, kecuali syirik. Nah, itu mah harus taubat dulu. Sedangkan dengan manusia, sesama manusia saling maaf memaafkan ya, begitu ya. Bahkan di dalam bulan Syawal di Lebaran ya, hari pertama, kedua, ketiga ya, ada yang dinamakan Pak Mudik ibunya. Nah, mudik gitu kan ya. Di sana itu ada momen-momen yang apa ya, indah lah gitu. Saling maaf memaafkan, ketemu saudara gitu. Bahkan sebelum ketemu saudara kan dianjurkan dalam budaya Indonesia itu saling maaf memaafkan di keluarga inti dulu ya. Pertama yang sakasur ya. Tahu ibu sakasur? Suami istri ya. Terus hadapur gitu ya. Ada mungkin mah mertua gitu kan ya. Terus sasumur ya yang di sekitar gitu. Nah, itu minimal sakasur, sadapur, sasumur gitu. Dan baru ke yang luar. Nah, itu saja sebagai mukadimah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga predikat kita itu. Seperti kalau sekolah mah kan S2, S3 kan profesor kan harus dijaga ya integritas sebagai profesornya. Jangan sampai penemuan-penemuannya, ilmu-ilmunya dinodai dengan misalnya berlaku kurang baik atau berlaku tidak baik ya. Kan ada yang sudah apa? Misalnya dokter ya, dokter rumah sakit. Dia bisa mencoreng namanya dengan apa misalnya? Dengan melakukan hal-hal yang buruk. Kan Mbak, kalau nggak salah tahun kemarin gitu ya, ada oknum dokter, dokter anestesi kalau nggak salah, dia teh kepada pasien wanita melecehkan gitu. Ya, kan itu langsung jatuh tah apa predikat sebagai dokternya dan akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Dihukum ya, di penjara. Nah, itu sebagai
mukadimah. Nah, punten nih jadi 9 menit ini. Nah, kita lanjut ibu-ibu ya. Ada yang mau ditambahkan tidak? Cukup? Nah, biasanya Bu Diana nanti suka nanya. Spesialis nanya. Oh, di akhir tanya jawab. Oh, oke. Kita teh tilawah dulu ya ibu-ibu di surat Al-Anbiya ayat 36 ya. Nah, ya alhamdulillah ibu-ibu untuk tilawah sudah kebagian semuanya ya. Secara keseluruhan sudah bagus, lancar ya, karena insya Allah ibu-ibu mas sering tilawah ya. Jadi selepas Ramadan insya Allah lebih rajin lagi ibu ya. Nah, paling beberapa tadi ya koreksi sedikit. Kalau yang Bulia tadi ada beberapa kesalahan ketukar huruf ya, kayak dal dibaca do tadi ya. Nah, itu. Terus kalau yang Bu Diana tadi teh yang nunnya paling pas ketika dia diberhentikan ya, maka dia ditahan. Fatamahun. Ada gitunya ya. Tadi agak kurang sedikit. Nah, kalau Bu Yulia paling untuk pengaturan nafasnya karena sudah lama tidak berkumpul seperti ini. Boleh jadi mungkin grogi. Faktor kata soca. Nah, tambahan. Oh, ada burung-burung ya. Oke. Apa sih? Tidak apa-apa, alasnya terima Bu. Itu ya. Nah, terus kalau yang kita tadi roknya dipertebal lagi ya. Waluton ilal ardi. Nah, doknya juga tebal begitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kan kita masuk tahsin 4 ya. Nah, tahsin 4 itu intinya kita itu mampu nanti itu untuk wakaf dan ibtida ya. Wakaf ibtida. Walaupun sebelumnya akan dibahas tebal, tipis dan lain-lain begitu ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pentingnya wakaf ibtida ya. Wakaf teh apa ibu-ibu? Wakaf teh berhenti. Kalau ibtida, ibtida eh, ibtida itu para ulama suka menyampaikan bahwa Syawal itu adalah ibtidail khair. Nah, ibtidail khair itu ibtida itu memulai. Nah, jadi ibtidail khair itu memulai hal-hal yang baik. Nah, gitu ya. Nah, wakaf tadi berhenti, sedangkan ibtida itu adalah memulai, begitu ya. Nah, sebelumnya mungkin pernah juga kita mengalami ya atau mendapatkan kalimat yang misalnya seperti ini. Orang pintar minum tolak angin. Nah, gitu. Ya, kan kalau dijeda pasti beda ya. Orang pintar minum tolak angin. Nah, gitu ya. Orang pintar minum tolak angin kan beda ya. Nah, begitupun misalnya ada eh, seperti ini kalimat kabayan makan tikus mati. Kan itu beda ya. Kabayan lagi makan, ada tikus mati kan itu. Tapi beda misalnya kalau begini cara bacanya. Kabayan makan tikus mati. Ah, gitu ya. Berarti makan tikus asa aneh kan gitu ya. Nah, wakaf ibtida itu pentingnya di situ. Karena kita mah bukan orang Arab, ibu-ibu ya. Apalagi misalnya kalau saya secara pribadi tidak pesantren bertahun-tahun sebelumnya, nah maka wakaf ibtida ini memudahkan kita dalam membaca Al-Quran agar tidak sampai keliru ketika berhenti, ketika memulai begitu. Maka para ulama eh, menyampaikan ya ada ilmunya di ilmu tahsin bahwa wakaf itu kita perlu tahu ada 4 ya. Yang pertama ada intidori ya, ada ikhtibari, ada intizori,
ada ikhtiyari. Nah, ini juga tidak usah dihafalkan, nggak apa-apa, gitu ya. Apa maksudnya intirori darurat, begitu ya? Ikhtibari, ya. Terus berikutnya ada ikhtibari ujian, begitu ya. Terus ada intizori menunggu dan terakhir ada ikhtiyari pilihan. Nah, tuh di situ ada nggak ya? Ada ya. Nah, halaman 12 ya. Ada tirori, ikhtibari, intizori, ikhtiyari. Nah, gitu. Contoh misalnya dalam keadaan darurat ketika bersin, ya. Nah, itu harus dimulai dan diulang lagi, ya. Ngantuk, ya. Walau balik lagi ya teh, gitu, ya. Dari sebelum nguap sampai ayat berapa tah, gitu, ya. Nah, ada darurat, ada yang pas ketika ikhtibar sedang ujian, gitu kan ya. Para ulama sedang mengetes muridnya, kan berhenti tuh. Nah, terus mulai lagi. Nah, itu sedang ujian ya. Terus sedang menunggu misalnya, begitu ya. Narik napas dulu ya, habis napas ya. Terus ada yang disebut ikhtiyari. Nah, ikhtiyari mah apa? Pilihan. Nah, kita di sini memilih ya. Kalau nafasnya habis ya berhenti, tapi diulang dari kata sebelumnya. Maka yang ikhtiyari ini dibagi lagi ya. Kalau nggak salah di situ ada 4 kalau nggak salah ya. Ada wakof tam, ya, sempurna. Ada kafi, ada cukup sempurna, begitu ya. Ada juga hasan, baik. Ada kobih, jelek, gitu. Agar sampai misalnya la taqrabus shalah. Nah, jangan sampai sampai situ ya bacanya. Janganlah dekati salat. Wa antum sukaro. Kalau kalian sedang apa? Mabuk gitu. Bahkan kan kalau misalnya seorang apa? Mabuk gitu ya, maka ibadahnya itu ya salatnya itu tidak diterima 40 hari 40 malam jangan gitu. Ya. Nah, makanya jangan mabuk gitu ya. Itu mungkin ibu-ibu ya. Jadi pentingnya wakaf dan ibtida gitu. Tapi kalau mana mana Bu? Ke ayat berikutnya. Pikir kalau mikir dibolehkan. Nah, itu yang namanya Pak ikhtiar itu ya. Jadi pilihan gitu. Cuman kita kalau nanti sudah kebiasaan akan ada momentum kita teh tahu berhenti di mana gitu ya. Pasti ibu teh kalau misalnya si ayat tersebut sudah familiar, nah itu teh akan tahu berhentinya ketika memulainya juga gitu. Itu dibolehkan ya. Jadi yang jangan itu karena ketakutan maksudnya tong baca Quran itu jangan. Hese berhenti nah kan gitu.